Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai peran AI dalam otomasi dan bisnis. Berikut adalah anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ivana Jocelyn, ada Rosamond Patricia Slamati, dan juga Verlika Theo. Selanjutnya, merupakan daftar materi yang akan kita jelaskan hari ini. Yang pertama, apa itu otomasi dan contoh, lalu peran AI dalam transformasi bisnis, lalu implementasi AI dalam berbagai sektor bisnis, lalu dampak AI bagi bisnis, tantangan dan risiko implementasi AI, dan juga ada pembahasan soal dan terakhir kesimpulan. Berikutnya mengenai apa itu otomasi. Otomasi sendiri merupakan penggunaan AI untuk menjalankan tugas secara otomatis tanpa intervensi manusia. Lalu, apa itu manfaat dari otomasi sendiri? Yaitu untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam operasional bisnis. Nah, di bawahnya juga terdapat beberapa contoh bidang yang menggunakan otomasi AI. Yang pertama pada layanan pelanggan, yang berupa chatbot dan juga virtual assistant. Lalu untuk contohnya sendiri, yang seperti kita familiar juga, seperti ChatGPT, Google Bard, dan juga Alexa. Lalu selanjutnya pada bidang manufaktur. Di sini, untuk implementasinya sendiri berupa robot industri untuk perakitan dan prediksi pemeliharaan atau predictive maintenance. Lalu selanjutnya pada bidang proses bisnis. Di sini kita menggunakan RPA atau Robotic Process Automation untuk tugas administrasi. Lalu selanjutnya pada bidang keuangan. Di sini AI digunakan untuk deteksi fraud, analitik keuangan, dan otomasi trading atau algo trading. Nah, lalu selanjutnya peran AI dalam transformasi bisnis. Di sini ada 3 peranannya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di sini, AI menggantikan tugas manual yang memakan waktu, mengurangi biaya operasional. Sebagai contoh, AI dalam logistik berupa route optimization. Lalu yang kedua, membantu pengambilan keputusan berbasis data. Nah, di sini AI digunakan untuk menganalisis data besar untuk menemukan pola dan tren. Contohnya AI dalam pemasaran digital. Bisa berupa customer segmentation dan juga ad targeting. Lalu yang ketiga, personalisasi pengalaman pelanggan. Di sini, AI menciptakan pengalaman yang lebih relevan dan juga interaktif. Sebagai contoh, rekomendasi produk di e-commerce seperti Amazon, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada implementasi AI dalam transformasi bisnis. Yang pertama ada retail and e-commerce, di mana AI di sini bisa berperan dalam rekomendasi produk dengan melakukan analisis terhadap perilaku pelanggannya. Dan juga AI bisa menjadi suatu chatbot yang memiliki peran yang sama seperti customer service, di mana AI bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan umum. Dan juga pada kesehatan dan medis, AI bisa meningkatkan diagnosa hasil tes medis seperti MRI, CT scan, dan juga röntgen secara akurat, dan juga AI bisa menjadi asisten medis virtual, serta AI bisa membantu dalam pengembangan obat dan vaksin. Contohnya adalah Pfizer yang berhasil mengembangkan vaksin COVID-19 dengan bantuan AI. Lalu ada manufaktur dan industri, di mana AI di sini berfungsi untuk memprediksi pemeliharaan, yaitu untuk mengetahui kapan mesin tersebut bisa rusak dan kapan membutuhkan perawatan sebelum terjadi perusakan. Lalu di sini AI juga bisa membantu dalam mengontrol kualitas produk secara otomatis, dan AI bisa diterapkan juga dalam robot industri. Lalu selanjutnya ada keuangan dan perbankan, di mana AI bisa bertugas untuk mendeteksi fraud ataupun transaksi yang mencurigakan. Lalu AI juga bisa menjadi robo advisor untuk investasi, salah satu contohnya adalah Bibit. Dan juga AI bisa digunakan juga sebagai chatbot untuk melakukan pelayanan terhadap nasabah. Dan yang terakhir adalah transportasi dan logistik, di mana AI bisa berfungsi untuk mengoptimasi rute pengiriman. Salah satu contohnya diterapkan oleh Grab dan juga Gojek ya. Dan juga AI diterapkan juga dalam kendaraan otonom, yaitu self-driving cars. Salah satu contohnya adalah Tesla Autopilot. Dan yang terakhir ada AI dalam manajemen gudang otomatis. Salah satu contohnya adalah Amazon yang menerapkannya untuk membantu proses pengaturan gudangnya. Selanjutnya, dampak AI bagi bisnis. Nah, seperti yang kita tahu, AI membawa dampak yang besar bagi bisnis di berbagai sektor. Dan berikut ini adalah dampak-dampak, yaitu yang pertama, analisis konsumen, di mana AI menganalisis strategi yang paling optimal untuk pemasaran.
Yang kedua, itu adalah sales. Artinya, AI mampu memprediksi tren-tren apa saja yang sedang berlangsung di masyarakat. Yang ketiga adalah finance, di mana AI bisa memproses data skala besar dengan cepat dan bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen risiko, di mana AI bisa bantu dalam deteksi penipuan dan juga keamanan cyber. Yang kelima, itu adalah optimalisasi tenaga kerja. Nah, AI bisa mengurangi tugas-tugas yang bersifat repetitif sehingga pengerjaan bisa dikerjakan dengan optimal. Oke, meskipun AI memiliki banyak manfaat, tentunya pasti ada tantangan dan risikonya dalam pengimplementasi AI. Nah, apa-apa aja sih? Yang pertama, itu adalah ketergantungan pada data. Artinya, memerlukan data yang banyak dan akurat, sehingga hasil analisisnya itu bisa mendukung. Yang kedua, itu adalah pemahaman terhadap konteks yang terbatas. Artinya, AI itu sulit untuk memahami atau memberikan emosi ataupun budaya dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, itu adalah keterbatasan dalam kreativitas dan inovasi. Nah, jadi AI ini kurang memberikan pemikiran yang kreatif atau ide-ide yang bersifat hal-hal yang baru gitu. Yang keempat, itu adalah biaya implementasian yang tinggi. Nah, seperti yang kita tahu, tentunya dalam implementasian AI ini biayanya tidak sedikit, apalagi untuk infrastruktur, pelatihan, dan pemeliharaan sistem AI itu. Yang kelima, itu adalah ancaman serangan terhadap sistem AI. Contohnya, serangan cyber itu rentan terjadi sehingga dapat mengganggu operasi bisnis. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan soal. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan otomasi berbasis AI dalam bisnis? Nah, di sini juga ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama, penggunaan manusia untuk mengerjakan tugas-tugas repetitif. Yang kedua, B, penggunaan AI untuk menjalankan tugas secara otomatis dan tanpa intervensi manusia. Lalu yang ketiga, C, penghapusan teknologi dalam operasional bisnis. Dan yang terakhir, D, hanya penggunaan robot fisik dalam industri. Lalu, apa itu jawabannya? Oke, untuk jawabannya adalah yang B, penggunaan AI untuk menjalankan tugas secara otomatis tanpa terintervensi manusia. Untuk soal kedua, bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja dalam bisnis? Terdapat 4 opsi pilihan jawaban. Yang A, menggantikan seluruh pekerja manusia tanpa pelatihan tambahan. B, mengurangi tugas manual dan memungkinkan fokus pada pekerjaan strategis. C, membuat semua pekerjaan menjadi otomatis tanpa intervensi manusia. Yang D, kebutuhan akan perencanaan bisnis. Jawaban untuk soal kedua adalah B, mengurangi tugas manual dan memungkinkan fokus pada pekerjaan strategis. Selanjutnya, untuk soal ketiga, mengapa biaya implementasi AI menjadi tantangan bagi bisnis? Terdapat 4 opsi jawaban. A, AI membutuhkan investasi besar untuk infrastruktur, pelatihan, dan pemeliharaan sistem. B, AI dapat berjalan tanpa memerlukan biaya tambahan setelah diinstal. C, AI selalu menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada biayanya. Yang D, implementasi AI tidak memerlukan dukungan teknis yang signifikan. Jawaban untuk soal ketiga itu adalah A, AI membutuhkan investasi besar untuk infrastruktur, pelatihan, dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya soal keempat, bagaimana AI dapat digunakan dalam pemasaran digital? Yang pertama ada dengan secara otomatis menyesuaikan berdasarkan preferensi pelanggan. Dan yang B dengan mengabaikan data pelanggan dalam pembuatan strategi pemasaran. Yang C dengan mengirimkan email promosi secara acak tanpa mempertimbangkan target pasar. Dan yang D dengan mengurangi penggunaan berbasis analisis data dalam kampanye pemasaran. Jawabannya adalah tentu saja A, dengan secara otomatis menyesuaikan iklan berdasarkan preferensi pelanggan. Lalu soal terakhir, salah satu tantangan utama dalam penerapan AI dalam bisnis adalah A, AI selalu memberikan hasil akurat tanpa kesalahan. B, adanya potensi bias dalam algoritma yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis. C, AI tidak memerlukan pelatihan dan dapat langsung digunakan oleh siapa saja. D, AI tidak memerlukan data dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Tentu saja jawaban yang benar adalah B, adanya potensi bias dalam algoritma yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Dan kesimpulannya pada materi hari ini, AI telah membawa revolusi ya dalam dunia bisnis dengan meningkatkan otomasi, efisiensi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, implementasi AI ini juga membawa suatu tantangan bagi kita semua. Dan
AI itu perlu mempertimbangkan faktor biaya, etika, serta dampaknya terhadap tenaga kerja dan juga keamanan data. Jika kita bisa menggunakan AI dengan baik, maka AI bisa menjadi alat yang kuat untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi bisnis. Dan berikut ada referensi yang kita ambil untuk materi kita hari ini. Dan terima kasih untuk bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.